Sudah ada dua orang yang menemui saya meminta untuk men-take down video saya mengenai BBM ilegal jenis solar di Karangsong yang libatkan wartawan. Menurut pengakuan mereka berdua, dapurnya sudah 1 bulan tidak ngebul akibat dari adanya video yang saya buat tersebut. Siapa mereka dan siapa di balik mereka, itu yang kita akan bahas di video kali ini. Selamat datang kembali Reangers di Opini Reang. Video ini kita akan ngebahas perkembangan mengenai BBM ilegal jenis solar di Karangsong yang libatkan banyak pihak termasuk oknum wartawan itu sendiri. Seperti di awal video, saya sudah jelaskan ada dua orang yang sudah menemui saya dan meminta untuk mencopot video yang saya buat mengenai pendistribusian BBM ilegal Karangsong. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa BBM ilegal jenis solar yang dikatakan ilegal itu apa dan seperti apa, biar semuanya bisa mengerti konteks dari apa yang saya buat di sini. Meskipun bukan rahasia lagi bahwa praktek tersebut sudah diketahui banyak orang, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan sedikit mengenai konteksnya. Pendistribusian BBM solar ilegal tersebut menjadi ilegal ketika yang didistribusikan itu solar-solar yang dikumpulkan daripada solar-solar bersubsidi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Logikanya, BBM yang didistribusikan ke Karangsong itu harganya jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh Pertamina. Ingat ya, oleh Pertamina. Kalian bisa cek di internet harga resminya itu berapa, dan yang kita bahas mengenai BBM ilegal itu sekitar mungkin 11 sampai 12 ribu per liternya ya. Jadi di bawah 14 ribu. Nah, siapa yang nggak tertarik membeli solar yang sangat murah, jauh di bawah harga yang ditetapkan Pertamina? Regulasinya, para nelayan yang dapat atau berhak menerima solar subsidi itu para nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 GT tonasenya. Nah, di atas 30 GT itu dihitungnya sebagai perusahaan besar yang harusnya membeli solar itu dengan harga-harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan dari subsidi itu sendiri. Di Pelabuhan Karangsong Kabupaten Indramayu, seperti yang kalian saksikan ataupun yang pernah ke sana, itu banyak sekali kapal-kapal besar. Nah, di situ persoalannya terjadi ketika kapal-kapal besar tersebut itu menerima atau membeli BBM jenis solar dengan harga yang di bawah ditetapkan oleh Pertamina tersebut. Makanya kita sebut BBM tersebut ilegal. Nah, praktek tersebut mereka sadari dari oknum-oknum ini, dan tentunya juga dari perusahaan, bahwa itu tuh melanggar regulasi dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Nah, masuklah elemen lain seperti wartawan, kemudian LSM dan aparat penegak hukum demi melancarkan praktik yang mereka sadari bahwa itu tuh tidak diperbolehkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk agar supaya pihak-pihak tersebut tidak melakukan tugasnya ya, misalkan wartawan tidak memberitakan, kemudian LSM tidak mengganggu, tidak melaporkan, itu tuh ada uang tutup mulutnya lah, yang seperti di video yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, seperti koordinator wartawan menerima Rp50 per liternya, sedangkan pendistribusiannya itu bisa mencapai 40.000 liter sekali datang, dan per minggunya berapa kalian bisa kalkulasiin sendiri lah. Dan menurut informasi bisa 3-4 kali per minggu, dan bayangkan itu terjadi
berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun praktek itu sudah ada. Dan siapa yang diuntungkan, kalian bisa tuliskan sendiri di kolom komentar, nanti kita diskusi. Kita kembali kepada video ini. Jadi saya mendapat informasi bahwa sudah ada 2 orang yang ingin bertemu, dan tentunya saya temui karena saya nggak mau dianggap sebagai orang yang sombong. Pada pertemuan itu intinya mereka menginginkan bahwa video yang mengenai BBM jenis solar yang saya sebut ilegal di Karangsong itu minta di take down atau dihapus dari YouTube maupun TikTok saya pribadi. Dan mereka menyebutkan alasannya karena sudah 1 bulan dapur dia itu tidak ngebul. Dan entah ngibul atau bagaimana, dia mengatakan bahwa dia itu ya masyarakat biasa aja yang ngumpulin jerigen di SPBU Limbangan. Nah, tapi menariknya saya justru baru tahu ada kaitannya antara SPBU Limbangan dengan Karangsong, sehingga saya menarik kesimpulan bahwa solar yang didistribusikan ke Karangsong Kabupaten Indramayu yang melibatkan wartawan dan pihak lainnya itu ya itu adalah himpunan dari solar yang ada di SPBU di Kabupaten Indramayu. Nah, ini menjadi informasi yang menarik bagi kepolisian, dan kemarin hari Rabu itu saya sudah memberikan informasi tersebut kepada penyidik bahwa sudah ada yang menemui saya menyebutkan bahwa dapurnya tidak ngebul, sudah 1 bulan dapurnya tidak ngebul, kemudian menginginkan video saya itu di take down. Nah, tentu kita sebagai orang yang waras pasti memiliki pertanyaan dong, siapa mereka, siapa di balik mereka, betul nggak? Nah, dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu menurut hemat saya itu bisa dijawab melalui kepolisian itu sendiri. Makanya kemarin itu saya memberikan informasi tersebut biar kepolisian mengkonfirmasi dan menanyakan langsung kepada orang yang menemui saya itu sendiri, sehingga upaya membuat terang persoalan itu semakin satu langkah semakin dekat untuk mengungkap persoalan tersebut. Nah, bagaimana menurut Rayangers sekalian? Silakan tuliskan di kolom komentar, kita diskusi di bawah. Terima kasih udah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.